Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sekarang akan membahas beberapa soal latihan mengenai kalkulus 2 ya yang sudah diujiankan. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Jadi di sini ada soalnya itu integral tak tentu ya dari 6x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1 per 4x tambah 1 x kuadrat ditambah 1. Gini soalnya ya, dx. Nah, langkah pertama yang kita tentukan itu seperti pembahasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama kita buat dulu pembaginya ya, kita pisahkan dulu berarti 4x tambah 1 ditambah per x kuadrat ditambah 1 dx ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini kan 4x tambah 1 ya, berarti x-nya itu kan pangkatnya cuma 1. Berarti kita hanya menggunakan konstanta saja. Nah, sedangkan di sini karena x-nya kuadrat, ya, berarti kita akan menggunakan bx plus c, gitu ya. Karena di sini x-nya pangkat 2. Jadi kita harus gunakan x di atasnya tuh di pembilangnya itu bx tambah c, gitu ya. Kalau misalnya pangkatnya 3, berarti bx kuadrat tambah cx tambah d, gitu ya, yang sudah dijelaskan. Nah, oke, setelah kita sudah dapat pembagian ininya ya, per penyebutnya, lalu kita langkah selanjutnya adalah menyamakan penyebutnya ya. 4x tambah 1 x kuadrat tambah 1. Nah, seperti biasa ya di sini 4x tambah 1 dikali x kuadrat tambah 1 dibagi 4x tambah 1, berarti sisanya adalah, lalu dikali a ya, dikali a berarti sisanya adalah a dikali x kuadrat tambah 1. Itu ya. Jadi yang 4x ini kita bagikan ke sini, baru dikalikan ke sini. Kayak gitu. Nah, setelah itu sama halnya dengan bagian yang ini ya. Kita kalikan juga, berarti sini ditambah 4x tambah 1 dikali x kuadrat tambah 1 dibagi x kuadrat tambah 1 dikali bx tambah c. Jadi sisanya berapa? Nah, sisanya berarti bx tambah c dikali 4x tambah 1. Itu ya. Lalu gimana lagi? Kita hitung ya. Nah, kita tulis dulu penyebutnya. Tambah 1 x kuadrat tambah 1. Nah, pembilangnya kita kalikan di sini ya, seperti biasa kayak gitu ya. Ini terus ini kan berarti ke sini terus yang C juga sama ya. Kayak gitu ya. Berarti di sini hasil akhirnya adalah ax kuadrat ditambah a ditambah 4 bx kuadrat ditambah bx ya, kan bx-nya kali 1 jadi bx ditambah 4 cx ditambah c. Gitu. Lalu di sini kita cari yang pangkatnya sama. Yang pangkatnya sama di sini ada ax kuadrat sama 4bx kuadrat. Berarti kita bisa keluarkan jadi a tambah 4b sama dengan dikali x kuadrat ya, ditambah. Terus di sini yang satuannya x aja. Berarti ada bx sama 4cx ya. Berarti sini b ditambah 4cx. Terus konstanta sisanya adalah a ditambah c. Nah, lalu ini penyebutnya tetap ditulis saja. X kuadrat tambah 1. Setelah itu, ya kita akan menentukan nilai A, B, dan C-nya. Nah, di sini A tambah 4B X kuadrat. Ya, berarti di sini kan sama-sama X kuadrat, terus ini juga, lihat ke sini, sama-sama X kuadrat. Ya, jadi kita bisa tulis bahwa A tambah 4B itu sama dengan 6. Ya, karena sini sama-sama X kuadrat.
Terus apa lagi? Berarti B ditambah 4C itu sama dengan min 3 ya. Di sini kan X ya yang ini. Kita lihatnya ke posisi yang atas ini ya, yang soal. Lalu selanjutnya, yang terakhir berarti A tambah C itu sama dengan 1 ya. Nah, setelah ini kita akan hitung nilai A, B, dan C-nya. Gimana caranya? Ya, seperti biasa ya, kita substitusikan eliminasi gitu ya. Sini C sama dengan 1 min A misalnya. Nah, kita kan sudah dapat nih, C itu adalah 1 min A. Nah, kita berarti ambil yang ini ya. Saya ke sini, B ditambah 4 kali C. C-nya adalah 1 min A. Sama dengan, ini kan berarti min 3. Di sini B ditambah 4 min 4A sama dengan min 3. Berarti B dikurangi 4A itu sama dengan, nah ini positif 4-nya pindah ruas, jadinya negatif 4. Berarti negatif 3 dikurangi negatif 4 gitu ya. Berarti B min 4A itu sama dengan min 7. Nah terus, setelah dapat ini, kita akan hitung yang satu lagi ya. Berarti kita akan substitusikan di sini menggunakan yang poin ini. Berarti di sini ada 4B ditambah A sama dengan 6. Kita eliminasi gitu ya. Karena ini belum sama ya. Karena ini belum sama bagian A dan B-nya, berarti kita kalikan dulu. Kita mau ngaliin yang mana? Misal mau dikali yang atasnya itu dikali 4, yang bawahnya dikali 1 gitu ya. Biar kita mau menghilangkan nilai B-nya misalnya ya. 4B min 16A sama dengan min 28. Berarti di sini 4. Jadi kan kali 1 ya, ditambah A sama dengan 6. Terus kita kurangi. Nah, kalau udah dikurangi kan berarti si B-nya udah habis ya, dicoret. Nah, ini negatif 16A dikurangi A, berarti negatif 17A. Ya, ini sama dengan negatif 28 dikurangi 6. Berarti negatif 34. Berarti A-nya itu sama dengan min 34 dibagi min 17. A-nya itu sama dengan 2. Ya, kita udah dapat nih satu nilai A-nya. A-nya sama dengan 2. Nah, lanjut kita ke nilai yang satunya lagi ya. Berarti kalau A-nya sama dengan 2, kita masuk ke sini. 1 dikurangi A-nya 2. Berarti sini C-nya itu sama dengan 1 dikurangi 2. Berarti negatif 1 ya. Nah, kita udah dapat lagi nih nilai C-nya. Berarti tinggal sisa nilai B ya. Nilai B-nya misal kita mau masukin yang mana ya? Yang ini bisa, misalnya ini ya. 4, ya ini. 4B tambah A sama dengan 6. Berarti 4B ditambah 2 sama dengan 6. Sini berarti 4B sama dengan 6. 2-nya pindah ruas, jadi negatif 2. Berarti 6 kurangi 2 adalah 4. Berarti nilai B-nya itu sama dengan 1 gitu ya. Jadi kita udah dapat nilai A-nya itu adalah 2, B-nya itu 1, dan C-nya itu adalah negatif 1. Nah, setelah ini, nggak cuma sampai sini. Karena kita bukan menghitung atau bukan mencari nilai A, B, C-nya, tapi yang kita cari adalah integral dari soal ini ya, yang tak tentu ini. Nah, berarti gimana caranya? Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai poin A, B, dan C yang dibutuhkan untuk ini, ya kita tinggal masukin aja nilainya. Berarti sini adalah integral dari A-nya berapa? A-nya 2 per 4X tambah 1. Ya tambah, B-nya berapa? B-nya 1. Berarti kan nggak usah tulis ya. X ditambah C-nya berapa? C-nya min 1, berarti X min 1. Ya. Nah, ini per berarti X kuadrat tambah 1 dx. Nah, udah kayak gini baru kita integralkan 1 per 1. Nah, misalnya di sini integral dari 2 per 4X tambah 1. Nah, karena di sini X-nya itu pangkatnya 1, berarti sama aja kayak 1 per X gitu ya. Nah, kalau integral dari 1 per X itu adalah ln
X. Kayak gitu ya. Nah, ini juga karena pangkatnya 1, jadi kita bisa langsung ubah aja integralnya. Ya. Berarti di sini integralnya itu adalah 2. Kan 2-nya kita keluarkan ya. 2. Nah, jangan lupa dikali. Nah, integralnya itu adalah, karena ada 4-nya ya ini. Nah, dari 4-nya kita kali 1/4. Ln 4X tambah 1. Gitu ya, berarti sini jadinya setengah gitu ya. Terus ini ditambah. Nah, ini juga jangan lupa kan dari sini ada 2 ya. Jadi kita akan bagi, akan pecah gitu ya. Ya, jadi di sini kalau misalnya teman-teman masih bingung ya, di sini kenapa kok bisa dikali 1/4 gitu ya di sini. Nah, jadi kita misalkan dulu aja ya, seperti biasa di sini. Sini aja ya. Misal U sama dengan 4X tambah 1, misal gitu ya. Dan kita turunkan U-nya jadi DU, terus kita turunkan 4X tambah 1 jadi 4DX. Itu kan? Nah, terus berarti integralnya itu adalah 2 per U. Berarti kan 1 per U ya. Kan 2-nya udah di depan kan ya. Jadi langsung aja berarti ini 1/, U. Terus DX-nya adalah, di sini berarti kan DX-nya itu adalah 1/4 DU gitu ya. Ini pindah terus ke sini. Jadi di sini integral 1 per U. Ya, atau enggak bisa juga kalau misalnya 2-nya nggak di depan. Ya, misalnya mau disimpan di sini berarti 2 per U. U-nya itu adalah yang ini ya, 4X tambah 1. Terus kan ini berarti kita butuh DX-nya kan. Jadi misal gini deh. Integral 2 per 4X tambah 1 DX. Ini kan harusnya ya di soalnya tuh. Berarti di sini kita menggunakan yang pemisahan tadi 2 per U ya, 4X tambah 1 kan U. Nah, DX-nya berapa? DX-nya adalah dikali 1/4 DU. Kayak gitu ya. Nah, setelah ini berarti ini kan bisa coret ya. Nah, setengahnya bisa kita keluarkan. Setengah di integral dari 1/U DU. Kayak gitu. Makanya hasilnya jadinya setengah ln U. Nah, ln U-nya berapa? Berarti sama dengan setengah ln 4X tambah 1. Kayak gitu ya. Nah, jadi kenapa ini dapatnya setengah ln 4X tambah 1. Kayak gitu. Nah, ini kita hapus saja ya. Biar tidak makan terlalu banyak tempat. Ini karena pemisalan yang biasa saja aja teman-teman bisa coba lagi sendiri ya, kenapa bisa dapat segitu. Nah, ini hanya pemisalan yang sudah sering kita gunakan gitu ya untuk memecahkan kasus integral tentu maupun tak tentu. Nah, selanjutnya sama halnya dengan yang kedua ini. Ya, di sini kan X min 1 per X kuadrat tambah 1 nih. Ini tuh anggapannya adalah integral dari X per X kuadrat tambah 1 dikurangi 1 per X kuadrat tambah 1. Kayak gitu ya. DX ini teman-teman bisa 1 per 1. Nah, kita misalkan lagi, karena penyebutnya kan X kuadrat plus 1 gitu ya. Kita mau misalkan X kuadrat plus 1. Itu sama dengan U ya. Terus kita turunkan berarti jadinya 2X ya. 2X dx sama dengan DU. Gitu kan. Nah, berarti di sini X dx-nya sama dengan setengah DU. Nah, kita mau menggunakan ke sini ya. Yang ini berarti jadinya di sini integral X per X kuadrat tambah 1 dx gitu ya. Nah, kita masuk pemisalannya berarti integral dari X dx-nya itu berapa? Setengah DU kan? Setengah DU. DU. Nah, di sini kan dikali ada per X kuadrat tambah 1 berarti kali 1 per U. Kayak gitu aja sama. Ini juga setengah integral 1 per U DU.
berarti hasilnya adalah setengah, integralnya berarti ln kan, ln U plus C gitu ya. Nah, di sini ln U-nya kita ganti lagi ke X kuadrat tambah 1, ya. Jadi ini juga sama hasilnya, sama seperti yang sebelumnya. Ya, berarti sini adalah setengah ln U. Ln U-nya adalah X kuadrat tambah 1, ya. Nah, ini untuk posisi yang X-nya saja. Nah, kita belum pakai yang negatif satunya. Nah, yang negatif satunya gimana? Yang negatif satunya gampang, ya. Yang negatif satunya itu, sorry, yang negatif satunya itu adalah seperti tadi ya, negatif 1 per X kuadrat tambah 1 dx, berarti kan gitu. Nah, negatif 1 per X kuadrat tambah 1 itu adalah, integralnya itu adalah integral dari tangen inverse ya. Jadi, tangen inverse dari X. Itu ya, kalau teman-teman lupa, silakan baca-baca lagi materi yang sebelumnya, yang kita sudah bahas. Itu ada Pythagoras gitu ya. Yang Pythagoras itu menjelaskan bahwa integral 1 per X kuadrat tambah 1 dx itu adalah tan pangkat min 1x. Gitu. Ini berarti dikurangi tan pangkat min 1 x plus c. Ya. Jadi berarti jadinya setengah ln 4x tambah 1 tambah setengah ln x kuadrat tambah 1 min. Kenapa min? Karena ini min 1 ya di soalnya. Tan pangkat min 1x tambah C ya. Jadi untuk yang tangan ini ada di bab yang sebelumnya ya, yang sudah kita pelajari. Silakan teman-teman lihat lagi dan dicek lagi ya. Nah, ini untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua itu kan soalnya adalah limit X mendekati pi per 2 dari ln sin X pangkat 3 dibagi pi per 2 min X. Nah, jadi kan biasa ya langkah. Yang pertama kita gunakan adalah masukkan dulu nih si X-nya. Ya, jadi kita cari dulu ln, berarti sin pi per 2 pangkat 3 dibagi pi per 2 min pi per 2. Nah, di sini kan di bawahnya kan udah 0. Di sini ln sin pi per 2 adalah 180 bagi 2, berarti sin 90. Sin 90 itu adalah 1 ya. 1 pangkat 3 ya tetap 1. Jadi sini ln 1. Ln 1 itu adalah 0. Jadi 0 per 0. Karena hasil 0 per 0 baru kita akan turunkan gitu ya. Nah, berarti di sini kita turunin lagi, berarti di sini kita tulis lagi limit dari X mendekati pi per 2. Nah, kita turunkan si ln-nya. Ya, ln-nya ini. Ya, ln yang X-nya gitu. Berarti kan di sini ln sin X pangkat 3. Kalau ln sin X pangkat 3 diturunkan itu adalah jadinya 1 per sin pangkat 3x ya. Kalau ln kan 1 per x itu kan diintegralkan jadi ln. Kalau ln sin x berarti diintegralkan jadi 1 per sin pangkat 3x gitu ya. Lalu nggak sampai di sini ya, karena di sini kan ada pangkatnya nih, pangkat 3 ya. Dan juga di sininya ada sin, berarti kita turunkan semua pihaknya gitu. Yang pertama kan ln keseluruhannya, yang pertama ln keseluruhan dari soal gitu ya, ln sin x pangkat 3. Lalu yang kedua, kita kalikan dari si pangkatnya, berarti 3 sin kuadrat X. Lalu kita kalikan si nilai sinnya. Sini kita turunkan lagi, turunkan jadi cos X. Nah, kayak gitu ya, kita turunkan semuanya. Lalu kita sini dibagi, nah, pi per 2 kita turunkan kan jadi 0. Negatif X kita turunkan jadi min 1. Nah, setelah di sini baru kita bisa masukkan nilai si pi per 2-nya. Di sini 1 per sin pangkat 3 pi per 2 dikali 3 sin kuadrat dari pi per 2 dikali cos pi per 2 dibagi min 1. Sin berarti kan 1 per sin pangkat 3 dari 90 kan. 90 derajat ya, dikali 3 sin kuadrat dari 90 derajat
dikali cos 90 derajat. Di sini 1/1. Dikali 3 kali sin 90 kan 1 ya, dikali pangkat 2 jadi 1. Terus cos 0-nya adalah, cos 90-nya adalah 0. Berarti ini dibagi min 1. Ini dibagi min 1. Berarti sini hasilnya adalah 0/-1. 0/-1 berapa? 0 gitu ya. Jadi hasilnya tetap 0. Jadi setelah diturunkan pun ternyata hasilnya adalah 0. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ya, nomor 3 itu soalnya kan limit X mendekati tak hingga X 1 pangkat X pangkat 1/X. Nah, langkah yang pertama seperti tadi yang sebelumnya ya, kita masukkan aja dulu nilainya. X-nya itu adalah tak hingga, pangkat 1/tak hingga. Nah, di sini tak hingga, 1/tak hingga itu adalah 0 ya, jadi pangkat 0. Di sini ternyata tak hingga pangkat 0. Nah, tak hingga pangkat 0 itu kita bisa gunakan yang tak tentu ya. Berarti langkah pertamanya apa? Langkah pertamanya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita pakai Y-nya sama dengan X pangkat 1/X. Kita lenkan kedua sisi, lennya sama dengan 1/X, ke depan ya, pindah ke depan, len X. Setelah itu baru kita limitnya, limit X mendekati tak hingga, jadi 1/X len X itu sama dengan limit X mendekati tak hingga, jadi sama aja kayak len X dibagi X gitu ya. Ini kan si X-nya bisa dijadiin penyebut gitu ya di sini. Nah, berarti kita masukin sini nilai tak hingganya jadinya len tak hingga per tak hingga. Nah, len tak hingga itu adalah negatif tak hingga ya, per tak hingga. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah kita sudah dapat ya, ternyata di sini adalah negatif tak hingga per tak hingga. Lalu kita masukin lagi len X per X. Limit X mendekati tak hingga. Nah, len X itu kita turunkan. Ya, kita turunkan. Nah, setelah kan dapat ini yang poin. Yang pertama kan ini ya, yang keduanya itu dilonkan. Yang ketiga kita cari nilai si lennya tadi ya, len ekspresi ini udah dapet. Baru yang keempat ternyata kita harus turunkan itu nilainya kan, karena ini hasilnya adalah tak hingga per tak hingga ya. Kalau masih tak hingga per tak hingga berarti kita harus turunkan nilai si limitnya. Nah, kita turunkan berarti len X kita turunkan jadinya 1/X ya. Nilai X ya turunkan jadi 1. Berarti ini sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 1/X aja. Nah, berarti baru kita masukkan nilai tak hingganya jadi 1/tak hingga. 1/tak hingga adalah 0 ya. Yang terakhir, step terakhir ya, ini step keempat. Lalu yang terakhir itu adalah limit X mendekati tak hingga yang soal awal tadi. Pangkat 1/X itu sama dengan limit X mendekati tak hingga dari E pangkat len Y. Nah, E-nya adalah pangkat len Y. Len Y itu adalah tadi kan 0 ini ya. Berarti ini E pangkat 0. Berarti E pangkat 0 adalah 1. Kan berapapun pangkat 0 hasilnya adalah 1. Ya, jadi jawabannya adalah 1. Untuk nomor yang ketiga. Oke. Lanjutnya yang terakhir. Nomor 4. Nah, nomor 4 itu adalah integral 0 sampai 3 dx per x min 1 pangkat 2/3. Ya, nah ini yang pertama-tama teman-teman hitung, kan ditanyanya itu apakah ini integral wajar atau tidak wajar ya. Jadi yang pertama dicek itu apakah integral ini wajar atau tidak wajar. Karena kalau ngeliatnya kayak gini 0 sampai 3 kan integral tentu aja gitu. Kita nggak tahu ini integral wajar atau tidak wajar ya. Jadi kita cek dulu nih ya. Yang pertama kali kita lakukan adalah cek. Cek jika x-nya itu sama dengan 0, maka di sini integralnya kan jadi 1/x
0 ya, 0 min 1 pangkat 2/3. Ya, berarti integral dari 1 per min 1 dikuadratkan, itu kan jadi positif 1. Positif 1 diakarkan jadi tetap 1 ya. Berarti ini hasilnya adalah 1. Ya, jadi jika x-nya 0, maka hasil integralnya adalah 1 ini. Lalu, jika x-nya itu sama dengan 1, nah kita cari nih dari 0 sampai 3. Ya, jika x-nya 1, nah ini caranya sama. Hasilnya itu adalah 1 per, kan ini berarti x-nya 1 min 1. Ya, 2/3 berarti x-nya adalah 1 per 0. 1 per 0 adalah hingga ya. Di sini x sama dengan 2. Dan sama 2 berarti kan di sini 2 min 1. 2/3 berarti ini 1 per 1. Sama dengan 1. X-nya ini berarti jadinya 1 per 3 min 1. 2/3 ini berarti sama dengan 1 per 2 pangkat 2/3. Berarti sama dengan 1 per akar pangkat 3 dari 4 gitu ya. Jadi ini adalah 0,63. Ya, kita udah dapat nilainya nih ada 4. Nah, tapi karena dinilai X yang sama dengan 1 ini hasilnya tak hingga, ya, berarti kita bikin nih gambarnya, grafiknya ya. Biar kita tahu nih integralnya tak wajar atau wajar. Nah, kita misalnya X-nya. Ini Y-nya. Ketika X-nya 1, sorry. Pertama, ketika X-nya 0. Ketika X-nya 0, maka Y-nya itu adalah 1 di sini kan. Nah, di sini mulainya. Kita mulai di sini. Lalu ketika X-nya 1, posisinya itu kan tak hingga ya. Lalu ketika X-nya 2 itu di 1 lagi, berarti kan ada di sini. Gitu ya. Lalu ketika X-nya 3 itu ada di 0,63. 0,63 anggaplah di sini ya. Ya, semakin kecil gitu. Nah, berarti gimana gambarnya? Gambarnya itu di sini kan si nilai satunya itu tak hingga kan, berarti dia sampai atas nih. Lalu kita mulai bikin si grafiknya, berarti grafiknya itu sampai ke tak hingga, sampai ke 2 sini. Gitu ya. Nah, berarti karena di sini ada nilai tak hingganya, sehingga grafiknya itu kan terputus ya. Di sini tuh nggak nyambung kan di sini. Ya, nggak nyambung. Jadi karena nggak nyambung itu karena ada tak hingganya, jadi hasilnya adalah integral tak wajar ya. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan yang sebelumnya juga, di bab-bab sebelumnya. Dicek lagi. Nah, setelah dapat ini, nah kita baru, oh karena ini integral tak wajar, berarti kita akan menggunakan rumus integral tak wajar. Nah, gimana integral tak wajar? Kita masuk ke sini ya. Soalnya kita udah mulai menghitung nih. Tadi ya, sini 0 sampai 3 dx per x min 1. Pangkat 2/3. Ini kan soalnya. Nah, karena integral tak wajar, nah kita lihat tadi perpecahannya tuh di mana saat x-nya sama dengan 1 ya. Berarti kita akan pisahkan integral dari 0 sampai 1 ya, dx per x min 1 pangkat 2/3 ditambah integral dari 1 sampai 3. Karena nilai satunya sendiri nggak bisa kita termasukin ya. Nggak bisa kita langsung hitung gitu aja. Gitu. Makanya kita pecah. X min 1 pangkat 2/3. Nah, selanjutnya gimana? Ini kan langkah pertamanya kita pisahkan dulu. Nah, langkah kedua, habis ini kita ubah jadi limit. Limitnya itu T mendekati 1 dari arah kiri. Ya, dari arah kiri itu berarti kan 0 ya kan dari arah kiri ya. 0 ke 1 kan dari arah kiri. Berarti integralnya dari 0 sampai dengan T. Satunya kita ubah jadi T ya. T-nya bebas ya, mau diganti jadi O, jadi S, jadi X, jangan jadi X ya. Jadi A, jadi B, terserah yang bebas. Sini berarti X min 1 pangkat 2/3. Nah, selanjutnya ditambah, sama ya, yang satu lagi juga kita ubah, misalnya SD. S-nya 1
Plus ya, kenapa plus? Karena dari didekatkan ke nilai 1 di sebelah kanan. Kan dari angka 3 ini ya. 3 ke 1 kan dari kanan ke kiri ya. Jadi misalnya gini. Ini kan 0, 1, 2, 3 ya. Kalau 3 kan berarti ke sini. Ya. Dari kanan ke kiri, berarti hasilnya positif. Kalau yang 0, ini ke angka 1 ya, sini. Yang positif. Kalau yang 0 berarti dari kiri ke kanan ya. Negatif. Sini berarti integralnya dari S sampai dengan 3 dx per x min 1 pangkat 2/3. Nah, setelah itu baru kita hitung. Ya, di sini limit T mendekati 1 dari arah kiri. Kita hasilnya itu adalah 3 x min 1 pangkat 1/3. Ya, ininya T di sini 0 gitu. Ya, di integralnya integral biasa saja ya. Jadi hasilnya pangkatnya kan dikurangi 1 berarti kan. Ya, jadinya 1/3 gitu ya. Jadi ini integral perpangkatan biasa saja. Ya. Lalu ditambah limit S mendekati 1 dari arah kanan. 3 x min 1 pangkat 1/3. S di sininya 3 gitu ya. Nah, selanjutnya kita, karena 3 kan nggak usah dilimitin ya, jadi kita bisa keluarkan nilai 3-nya. Limit T mendekati 1 dari arah kiri. Berarti sini kita T-nya kita masukin ke nilai X ini ya. Sama seperti integral tentu gitu. Berarti kan T-nya masukin ke X, jadinya T min 1. Pangkat 1/3. Dikurangi nilai 0 ya. 0 min 1. Min 1. Pangkat 1/3. Gitu ya. Juga sama. Berarti 3 ini keluarin. Limit S mendekati 1 di arah kanan. Ini berarti kita kalikan 3 ya. 3 min 1 pangkat 1/3 dikurangi S min 1 pangkat 1/3. Sisanya 3. Nah, di sini kan berarti T min 1. Nah, ini kita tulis dulu lah ya. T mendekati 1 dari arah kiri. 1/3. Ini dikurangi, ini kan 0 dikurangi 1. Berarti min 1. Min 1 dipangkatkan jadi min 1 dikalikan positif. Dikalikan negatif jadi positif 1. Ini juga sama, limit S mendekati 1 dari arah kanan. 3 kurangi 1 kan 2, 1/3 ya. 2 pangkat 1/3 dikurangi S min 1 pangkat 1/3. Nah, selanjutnya kita masukin sih nilai T-nya ya. Di sini 3 dikali T-nya itu kan 1 kan, berarti 1 dikurangi 1 kan 0 ya. 0 berarti ditambah 1. Ya, di sini berarti 0 ditambah 1. Ya, ini kan T-nya kan 1. 1 dikali 1 kan 0. 0 pangkat 1/3 berarti 0 ditambah 1. Sini tambah 3. 3 yang satunya lagi. Dikali 2 pangkat 1/3. Pangkat 1/3 dikurangi. Nah, ini 1 juga. 1 dikurangi 1. S-nya dimasukin ya. S-nya dimasukin jadi 1 kurang 1, 0. 0 pangkat 1/3, 0. Ini 0 juga. Berarti hasilnya adalah 3 dikali 1 ditambah 3 dikali 2/3. Ya, berarti sini hasilnya adalah 3 ditambah 3 dikali 2 pangkat 1/3. Berarti hasilnya adalah 3 ditambah 3 dikali akar pangkat 3 dari 2 gitu ya. Atau kalau misalnya teman-teman bisa pakai kalkulator, nanti hasilnya adalah kurang lebih 6,78. Jadi ini. Oke.
Jadi, hasilnya itu yang terakhir adalah integralnya. Integral dari soal nomor 4 itu adalah 6,78 atau bisa sampai sini. Ya. Oke, jadi ini untuk, soal yang kemarin pembahasannya. Jadi kalau misalnya teman-teman lupa atau kemarin, saat ujian juga tidak bisa menjawab, ini dijadikan lagi sebagai latihan untuk ke depannya, gitu ya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.